my country also. Yeah, it shows that we can expand, and I want to put Indonesia on the map also. So it was a very proud moment for me. Hi Borussia fans, I'm very excited to be here. Can't wait to see you all and see you in the next season. Bukti bahwa pemain timnas Indonesia kini benar-benar laku keras di Eropa semakin nyata. Beberapa nama mencuri perhatian, Kelvin Verdonk misalnya. Bek kiri andalan NEC Nijmegen itu kabarnya tengah diminati oleh dua raksasa Eredivisie, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Konsistensi performanya sepanjang musim ini membuat kedua klub tersebut mempertimbangkan untuk merekrut Verdonk pada jendela transfer musim panas mendatang. Tak hanya Ajax dan PSV, Verdonk juga masih membuka kemungkinan untuk kembali ke klub lamanya, Feyenoord Rotterdam, tempat ia mengawali karir sejak 2005. Menariknya, bukan hanya Verdonk, Messagers juga jadi incaran klub top Eropa. Bek FC Twente ini dikabarkan masuk radar Bologna FC, yang mencari pengganti John Lukumi. Hajers yang kontraknya segera habis dinilai cocok untuk memperkuat Bologna yang kini bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Dengan gaya bermain yang mirip Twente, adaptasi Hajers di Italia diprediksi berjalan mulus. Musim ini, ia tampil dalam 21 laga Eredivisie, mencetak 1 gol dan 1 assist. Bahkan, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes jadi incaran panas di pasar transfer. Bek Venezia ini dibidik Inter Milan seperti dilaporkan jurnalis Italia, Nico Sira, dan dikonfirmasi oleh agennya. Selain Inter, Atalanta juga tertarik berkat performa stabil dan potensi besar Itzes. Fenomena ini menunjukkan perubahan besar. Pemain Indonesia kini dipandang serius oleh klub-klub Eropa. Kualitas Verdonk, Hajers, dan Itzes membuat mereka jadi aset berharga. Era baru pun dimulai saat Indonesia tak lagi hanya jadi pelengkap, tapi siap bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Gak berhenti di situ, kabar baik lainnya datang dari Rizky Ridho. Bek muda timnas merah putih ini dikabarkan tengah didekati salah satu klub Serie A Italia. Hal tersebut karena permainan konsistennya, baik saat berlaga di Liga 1 bersama Persija Jakarta maupun saat berseragam timnas Indonesia. Penampilannya itu membuat klub pengincarnya tertarik untuk merekrutnya. Bersama Persija Jakarta, Rizky Ridho mencatatkan 26 penampilan sepanjang musim ini dengan menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Klub Serie A Italia yang kabarnya tertarik dengan Rizky Ridho adalah Como. Klub milik Jarum Group itu saat ini berjuang memperbaiki posisi di klasemen sementara Serie A. Selain Como, klub Serie A Italia lain seperti Venezia kabarnya juga menginginkan jasa bek timnas Indonesia tersebut. Kedekatan Rizky dengan pemain naturalisasi Indonesia yang memperkuat Venezia Jay Itzes yang mencuatkan rumor tersebut. Itzes kerap memberikan pujian terhadap performa Rizky Ridho di timnas Indonesia. Menurut Itzes, Rizky memiliki potensi besar berkembang lebih pesat jika berkarir di Eropa. Melansir Transfermarkt, nilai pasar pemain berusia 23 tahun ini mencapai 500.000 euro atau sekitar 9,5 miliar. Angka ini tentu akan menjadi pertimbangan serius bagi klub-klub Eropa yang ingin merekrutnya. Dengan pengalaman internasional, prospek Rizky Ridho untuk menjadi salah satu bintang masa depan Indonesia sangat terbuka. Apalagi dia masih berusia muda sehingga masa depannya masih panjang. Kemampuan teknis, taktis, dan mental bertanding akan semakin terasa dengan tampil di kompetisi Eropa. Kepindahan pemain Indonesia ke Eropa pun mendapat perhatian media asing. Media Jerman misalnya, yang sempat kagum dengan kepindahan Kevin Dix. Pemain andalan Copenhagen tersebut akhirnya menjadi komoditi panas di bursa transfer. Media asal Jerman, Gladbach Live, memberikan sorotan terkait proses transfer ini. Pada Senin pagi, 20 Januari 2025, pemain profesional Copenhagen Kevin Dix telah mencapai kesepakatan verbal dengan Borussia Mönchengladbach. Tulis Gladbach Live. Mereka menjelaskan bahwa saat ini Kevin tinggal menyelesaikan negosiasi kontrak dan melakukan tes medis. Ini tinggal menunggu waktu karena sang pemain menunjukkan respon positif untuk bergabung. Mendatangkan Kevin ke tim yang bermarkas di Stadion Im Borussia Park diyakini sebagai langkah cerdas. Direktur olahraga Laurent Virkus sudah melakukan langkah besar bagi Gladbach.
Pasalnya, Kevin adalah pemain potensial dan bisa menjadi salah satu sosok penting dalam tim. Menghadirkan Kevin ini menjadi antisipasi saat Nico Elvedi diminati beberapa tim meski memiliki keinginan untuk menuju Liga Inggris. Memang, punggawa timnas Indonesia mulai diminati banyak klub. Sekelas Roberto Mancini aja mengakui. Tak heran kalau kemudian banyak punggawa timnas Indonesia mulai diminati oleh banyak klub. Bahkan pelatih tim nasional Arab Saudi Roberto Mancini memuji 4 pemain timnas Indonesia. Pujian ini datang setelah Mancini menyaksikan penampilan memukau mereka di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Keempat pemain yang mendapatkan pujian tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Nathan Choeon, dan Ivar Jenner. Ia menilai pemain tersebut sangat berbakat. Tenaga ahli Menpora Hamdan Hamedan sempat bertanya pada Roberto Mancini dan asistennya soal pemain unggulan timnas U23. Ia juga bercerita saat Mancini dan asistennya menyaksikan langsung pertandingan Indonesia dari tribun. Pemain-pemain itu paling menonjol di pertandingan ini. Dia kemudian menyebutkan nomor punggung pemain 7, 6, 9, 23, punya masa depan cerah dalam karir sepak bola, ungkap Mancini yang diceritakan oleh Hamdan. Pujian ini tentunya sangat berarti bagi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya. Terlebih, pelatih sekelas Mancini memberikan apresiasi secara langsung. Hal ini tentu memberikan motivasi tambahan bagi keempat pemain, sekaligus juga menunjukkan bahwa talenta sepak bola Indonesia mulai mendapatkan pengakuan di pentas internasional. Menariknya lagi, Mancini sampai membandingkan kualitas pemain Indonesia dengan pemain dari Arab Saudi. Menurutnya, performa pemain Indonesia di Eropa benar-benar layak untuk diperhitungkan. Mantan pelatih timnas Italia ini menilai penampilan mereka sangat impresif, terutama ketika menghadapi timnas Arab Saudi di laga pembuka turnamen internasional. Tak hanya memberikan pujian, Mancini juga memberikan kritik tajam terhadap sejumlah klub di Arab Saudi yang dinilai kurang memberikan kesempatan bermain bagi pemain lokal dan juga masalah kurangnya menit bermain bagi pemain lokal di Liga Arab Saudi yang menjadi perhatian Mancini sejak ia mengambil alih kursi pelatih. Keberadaan sejumlah pemain Indonesia di Liga Eropa menjadi sorotan tersendiri. Sementara itu, Roberto Mancini mendorong klub-klub Arab Saudi untuk memberi lebih banyak kesempatan kepada talenta lokal demi meningkatkan kualitas sepak bola mereka. Ia juga mencontohkan keberhasilan Eropa dalam mengembangkan pemain muda.